Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvia Asmayanti. Saya berkuliah di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Nomor induk mahasiswa saya 3012191128. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan suatu materi dengan judul Komunikasi Organisasi. Presentasi ini sebagai tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi, berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Teori komunikasi terbagi menjadi 7 teori. Yang pertama, teori struktural klasik. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Yang ketiga, teori fusi. Yang keempat, teori peniti penyambung. Yang kelima, teori sistem sosial. Yang keenam, teori public relation. Yang terakhir, teori kepemimpinan. Dari ketujuh teori tersebut akan coba saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai suatu lembaga yang bersifat sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanisme strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Teori ini telah dipastikan melalui percobaan yang dilakukan oleh Alton di pabrik hardware pada tahun 1924. Hasil percobaan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa pentingnya memperhatikan upah, insentif, serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, teori fusi. Teori fusi berawal dari kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi atau organisasi. Organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seseorang individu. Sementara pada saat yang sama pula individu memberikan pengaruh pada organisasi yang diperkenalkan oleh organisasi tersebut. Fenomena tersebut menyebabkan pegawai-pegawai menunjukkan ciri-ciri dalam berorganisasi. Pegawai-pegawai menunjukkan ciri-ciri dalam berorganisasi pada setiap jabatan yang dimiliki oleh pegawai menunjukkan keunikan serta memiliki ciri khas masing-masing organisasinya. Sehingga dapat dimotivasikan sesuai dengan minat dan bakat khusus pegawai dan individu tersebut. Yang keempat, teori peniti penyambung. Teori ini menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut. Penyelia yang disebut oleh Likert fungsi sebagai penyambung atau seseorang yang mengikat kelompok kerja satu dengan yang lainnya. Teori ini, proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu memiliki seorang penyelia atau penyambung sehingga setiap anggota kelompok dan kelompok itu sendiri dapat bersifat efektif. Yang kelima, teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Hubungan antara manusia dalam suatu organisasi tidak lebih penting daripada hubungan antara jabatan formal tersebut. Yang keenam, teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan kesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan secara memelihara niat baik dan saling mengerti antara organisasi dan hierarkinya. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi bersama-sama. 4 tugas pemimpin yaitu, yang pertama telling, mampu memberikan informasi secara lugas. Yang kedua selling, mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga participating, mampu menjalin kerjasama yang baik. Yang keempat delegating, mampu mengambil suatu keputusan yang tepat.
Selanjutnya saya akan coba menjelaskan jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi organisasi internal. Yang kedua, jenis komunikasi organisasi eksternal. Jenis komunikasi organisasi internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antara sesama anggota organisasi tersebut. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka menciptakan lingkungan organisasi yang baik, serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, jenis komunikasi organisasi eksternal merupakan komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal ini dilakukan membangun kerjasama dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak dari luar organisasi tersebut. Dan ada 4 fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu fungsi sebagai suatu sistem yang memperoleh proses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mempersuasif anggotanya pada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikannya. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan atau melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Selanjutnya apabila ada saran dan masukan dapat langsung disampaikan kepada saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.